Music. It's the rhythm, the spark, the mood, but most importantly, it's the soul of a video. A simple change in music can bring about a powerful shift in emotions. Emotions that moves you through space and time. Having it. Music is clearly haram. Listening to music is haram. And by Allah, I understand, I always say this, the hardest thing for me from Jahiliyah was music. Musik itu diharamkan dengan ijma ulama. 4 mazhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik, ulama Syafi'iyah. Seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, semua sepakat akan haramnya apa? Musik. Yang menghalalkan itu hanya Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma. Saya bukan sebutin pendapat saya, ya. Tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam 4 mengharamkan. Hadis dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan sebuah riwayat. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi SAW bersabda, sungguh akan ada di antara umatku aqwamun, sekelompok orang, yastahilluna al-hira, yang mereka menghalalkan al-hira. Yang dimaksud al-hira di sini adalah zina. Wal harira, dan sutra bagi laki-laki. Wal khamra, khamr, wal ma'azif, dan alat musik. Saya mengharamkan musik dengan apa yang saya yakini dari ilmu. Saya cuma beritahu bahwa itu haram dengan dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wartono. Saya Sandar Pemutian. Saya Muhammad Ridwan. Kami dari kelompok 4 akan melaporkan. Jadi hukum mendengar musik dalam perspektif Islam dengan tema seni dan Islam. Musik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan, terutama di era digital saat ini. Dengan adanya berbagai platform, musik dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuat umat Islam perlu memahami bagaimana hukum dalam musik agar tidak salah dalam bersikap. Untuk memberikan pemahaman yang lebih benar tentang hukum musik dalam Islam serta membantu umat Islam agar dapat menyikapi musik secara seimbang, tidak berlebihan dan tetap sesuai dengan ajaran agama. Definisi musik dalam Islam. Secara umum, musik adalah seni yang menggabungkan suara, irama, dan melodi untuk menghasilkan keindahan. Dalam Islam, istilah yang digunakan antara lain al-ghina, nyanyian, al-ma'adib, alat musik, dan al-lam, hiburan yang dilalaikan. Penilaian musik tidak hanya dilihat dari bunyinya, tetapi juga dari isi, tujuan, dan dampaknya terhadap pendengaran. Dari Al-Quran,
ulama menafsirkannya sebagai musik, namun sebagian lainnya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat tersebut masih menjadi perdebatan perbedaan pendapat. Dua, dari hadis. Dalam hadis terdapat riwayat yang mengaitkan alat musik dengan hal yang dilarang. Namun ada juga hadis yang menunjukkan kebolehan musik dalam situasi tertentu seperti saat pernikahan atau acara kegembiraan. Oleh karena itu pemahaman tersebut terhadap hadis harus dilakukan secara menyeluruh. Pendapat para ulama mengenai tiga pandangan utama. Satu, ada yang mengharamkan musik karena dianggap dapat melalaikan. Dua, ada yang memperbolehkan dengan syarat tidak mengandung hal yang dilarang. Tiga, ada yang mengambil jalan tengah dengan melihat kondisi dan tempatnya. Faktor penentu hukum musik tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah isi lirik, apakah mengandung nilai positif atau negatif, kondisi atau tempat musik diputar, intensitas mendengarkan, jenis alat musik yang digunakan, serta tujuan musik tersebut. Musik di era modern musik berkembang sangat pesat dan menjadi bagian dari gaya hidup. Selain itu, musik umum muncul juga musik Islami seperti nasyid dan lagu religi yang membawa pesan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa musik juga dapat digunakan sebagai sarana dakwah. Berdasarkan berbagai pendapat tentang yang ada, dapat disimpulkan bahwa hukum musik tidak bersifat mutlak. Musik bisa menjadi baik atau buruk tergantung pada isi, tujuan, dan dampaknya. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang bijaksana dalam menilainya. Sikap umat Islam dalam menyikapi musik. Umat Islam sebaiknya bersikap selektif dalam memilih musik. Musik yang didengar sebaiknya tidak melalaikan ibadah, tidak mengandung unsur maksiat, serta tidak berlebihan. Keseimbangan dalam kehidupan menjadi hal yang sangat penting. Musik adalah dari satu alat yang dikeluarkan bunyi sehingga membentuk satu irama yang saat ini Anda dengar. Boleh batu, boleh bambu, boleh apa saja. Anglong kan dari bambu yang dirapikan, kan sampai dung 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 dung. Gong dan sebagainya adalah dari besi yang berbunyi. Kemudian, tidak ada dalil dari hadis Nabi yang sah yang menentukan tentang alat musik kecuali satu hadis. Sayyidi ala ummati yuhilluna al-khirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang pada umatku, mereka itu menghalalkan al-hir, perzinaan, wal khamra, dan minuman keras, wal mu'azif, dan alat-alat yang melalaikan. Para ulama membaca hadis tidak membaca begitu saja, mikir. Coba, kalau zina haram atau tidak? Jelas. Maka yang mengharamkan zina dosa besar, keluar dari iman. Yang menghalalkan zina, jelas. Jadi dalil pengharaman zina dari Al-Quran jelas. Wala taqrabu zina dan seterusnya. Khamr, innamal khamru maisir, jelas dalam Al-Quran. Cuman ma'azif yang belakang ini tidak pernah ada larangan sebelumnya. Tapi dalam hadis ini adalah termasuk bagian yang seolah-olah dilarang, kan begitu? Ada paham atau belum? Ya. Kalau khamr jelas, zina jelas. Tapi yang belakang ini tidak. Tapi kenapa ada di sini ini? Para ulama mencermati. Ini ada di sini karena biasanya zina dan minuman keras ada ininya. Paham tidak? Jelas? Ada apanya? Ada musik yang ini. Maka yang jelas diharamkan adalah musik yang menjadi ciri khas pezina dan pemabuk. Musik Islam sebagai solusi. Musik dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah dan pendidikan. Dengan lirik yang baik dan pesan yang positif, musik Islami dapat membantu menyebarkan nilai-nilai agama serta menjadi alternatif dari musik yang kurang sesuai. Hukum musik dalam Islam bersifat fleksibel dan bergantung pada berbagai faktor.
perbedaan pendapat ulama merupakan hal yang wajar dan harus disikapi dengan toleransi, kedekatan yang modern menjadi solusi terbaik dalam menghadapi perbedaan ini. Kelompok kami memiliki pendapat bahwasanya setuju dengan ulama yang berpendapat bahwa musik itu diperbolehkan dengan catatan tidak membuat lalai dalam beribadah dan musik tidak mengandung unsur kata yang tidak baik di dalam liriknya. Karena Rasulullah juga membiarkan anak kecil yang bernyanyi ketika hari raya. Itu alasan kami setuju dengan ulama yang memperbolehkan musik. Hukum-hukum suara yang mengganggu pada telinga dalam kehidupan dunia itu tidak dibenarkan. Kemarin ada son itu ya, sonhore itu ya. Kemarin yang rame-rame itu jelas sudah keluar fatwanya. Ya, bukan karena alat sonnya, bukan. Tapi karena fungsi yang digunakan tidak tepat. Makanya Majelis Ulama wilayah setempat memberikan fatwa karena ketika suara itu digunakan dengan kerasnya mengganggu wilayah sekitaran, mengganggu kemudian ke bangunan-bangunan dan sebagainya. Itu dasarnya ketika fatwa dikeluarkan. Ya, kalau son haram, nah ini nggak bisa dipakai untuk ceramah. Ya, tapi fungsi yang dilekatkan itu tidak benar. Fungsinya itu yang menjadikan haram. Jelas nggak? Jelas ya. Sama kegiatan-kegiatannya, menari terbuka aurat, ya, musik macam-macam di dalamnya dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.